Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang produk bank. Apa saja itu produk-produk bank? Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Produk-produk bank terbagi menjadi 4: kredit, transfer, safe deposit box, dan bank card. Apa itu kredit? Kredit merupakan dana yang sudah ditarik dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata kredit. Apa itu kredit? Ya, contohnya seperti orang tua kita yang ingin membeli kendaraan, ada pilihan tipe pembayaran tunai atau dengan kredit. Kredit pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, kredit pasif. Kredit pasif merupakan aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank. Dan yang kedua adalah kredit aktif. Kredit aktif ialah dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif. Agar kita lebih paham secara mendalam apa itu kredit pasif dan apa itu kredit aktif, kita masuk ke slide selanjutnya. Kredit pasif itu terbagi menjadi 3, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Yang pertama adalah giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya itu bisa dilakukan setiap saat, tidak menggunakan kartu ATM atau buku tabungan. Jadi, penarikannya menggunakan cek atau bilet giro. Simpanan giro ini memiliki bunga yang lebih rendah pastinya. Jadi, untuk lebih jelasnya, giro adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, cek, yang kedua, surat perintah bayar yang lain, yang ketiga, bilet giro, dan yang keempat, surat pemindah bukuan yang lain. Jadi, apa sih yang membedakan cek dan giro? Nah, cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat. Sedangkan giro, bilet, adalah surat perintah pemindah bukuan. Gimana? Makin paham kan? Selanjutnya adalah deposito. Deposito merupakan simpanan berjangka dengan syarat waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Perlu kita ingat, nasabah ini tidak dapat menarik uang yang didepositokan dari bank sebelum masa jatuh tempo. Nah, deposito ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, deposito on call, dan yang kedua, deposito automatic rollover. Apa sih deposito on call? Deposito on call adalah simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai 30 hari atau 1 bulan. Jadi jangka waktu deposit terpendek adalah 3 hari dan deposit terlama 30 hari tergantung perjanjian antara nasabah dengan bank penerbit. Nah, lalu apa sih automatic rollover? Jadi, deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut dari deposan, dan bunganya akan menambah nominal pada setiap kali perpanjangan. Selanjutnya, simpanan atau tabungan. Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat sesuai ketentuan pihak bank. Nah, dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan surat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Berbagai regulasi pemerintah dan ketatnya persaingan antar bank membuat bank melakukan inovasi terhadap produk tabungan, sehingga produk tabungan menjadi bervariasi. Semua bank diperkenankan mengembangkan jenis produk tabungannya tanpa perlu persetujuan dari Bank Indonesia. Hal ini pula mendorong perkembangan jenis produk tabungan menjadi beragam. Beberapa contoh produk tabungan antara lain tabungan ringan, tabungan pendidikan, tabungan berhadiah undian, dan yang kerjasama dengan asuransi. Baik, selanjutnya produk dari bank, yaitu kredit aktif. Kredit aktif adalah tugas bank memberi kredit kepada masyarakat, melakukan pembelian surat-surat berharga, dan penyertaan pada perusahaan-perusahaan. Nah, diantaranya yang pertama ada kredit rekening koran, kedua ada kredit reimburse, tiga kredit accept, yang keempat kredit dokumenter, dan yang kelima ada kredit dengan jaminan surat berharga. Baik, yang pertama adalah kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 1 tahun, dan masa kreditnya dapat diperpanjang di mana penarikannya dapat dilakukan kapanpun dengan menggunakan warkat, itu cek atau biliet giro, selama jangka waktu kreditnya. Jadi artinya kredit rekening koran ini merupakan salah satu produk kredit yang diberikan oleh bank, yang mana penarikan fasilitas pinjamannya dapat lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan perputaran modal kerja nasabah. Baik, yang kedua ada kredit reimburse. Kredit reimburse merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah atas pembelian sejumlah barang, dan yang membayar adalah bank. Kredit ini merupakan jasa bank yang ditujukan untuk memudahkan pelayanan arus barang ekspor ataupun impor. Jadi artinya kredit reimburse ini di mana pihak bank akan membayarkan harga pembelian yang dibeli oleh nasabah tersebut. Tetapi dengan catatan nasabah tersebut telah menyerahkan bukti pembeliannya. Dan biasanya ini kredit reimburse ini untuk ekspor dan juga impor. Baik, yang ketiga ada kredit accept. Kredit accept adalah bentuk kredit yang diberikan oleh bank menggunakan metode penandatanganan accept yang telah ditarik oleh nasabah. Setelah proses penandatanganan oleh bank selesai, kemudian accept tersebut dapat dijual oleh nasabah. Jadi artinya di dalam kredit accept ini, nasabah tersebut apabila ingin memperjualbelikan accept itu harus melalui persetujuan dari pihak bank terkait yang memberikan kredit accept kepada nasabah tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat ada kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dokumen milik nasabah yang diserahkan kepada pihak bank. Contoh dokumen yang bisa diberi kredit adalah surat pengiriman barang dan sejenisnya. Dikarenakan kredit dokumenter ini biasanya kredit yang diajukan untuk perdagangan antar pulau, antar provinsi, bahkan juga antar negara. Jadi harus ada dokumen yang diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminannya. Baik, yang kelima adalah kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membantu membeli surat-surat berharga. Nah, sebagai jaminannya, surat-surat berharga tersebut disimpan di bank pemberi kredit itu sendiri. Masuk ke produk bank yang kedua, yaitu transfer. Transfer itu jasa bank yang memberikan layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank atas permintaan nasabah kepada penerima di tempat lain. Selanjutnya ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box
atau SDB ini merupakan jasa yang ditawarkan kepada nasabah dalam bentuk penyewaan kotak penyimpanan harga atau surat berharga. Nah, safe deposit box yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khusus yang kokoh dan tahan api. SDB ini biasanya dilengkapi keamanan 24 jam serta tidak sembarangan orang boleh masuk ruangan SDB ini. Pastinya membuat uang kalian atau surat berharga kalian aman. Baik, produk bank yang terakhir adalah bank card atau kartu bank. Bank card merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank bagi nasabahnya sebagai alat untuk pembayaran. Ada beberapa kartu yang diterbitkan oleh bank, seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu uang elektronik atau e-money card. Jadi, fungsi dari bank mengeluarkan kartu-kartu seperti ini adalah untuk memudahkan para nasabahnya membeli atau menyewa suatu barang dan jasa tanpa menggunakan uang tunai. Baik, jadi kesimpulannya adalah perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan dapat menjalankan fungsinya tersebut, perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat. Artinya, bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang tepat pada setiap nasabah dan calon pengguna dana bank. Mungkin hanya itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.